Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asnadu qawli a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat al-mukarramun wal mukarramat yang sama-sama kita hormati sebagai pengurus Masjid Izzahul Islam yang ditemani oleh Bapak Rizal serta jajaran, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa mampu menghadirkan program yang memakmurkan masjid kita, insyaallah. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, orang kami dulu, jamaah kajian rutin yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, menjadi senantiasa paling utama tidaklah terucap dan terpatri, terucap dengan lisan, terpatri di dalam hati bagi seorang yang beriman kepada Allah, kecuali mendawamkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan itu bagian daripada ibadah yang senantiasa kita lakukan sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebaikan bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita ini dalam beberapa bagian dalam kehidupan kita senantiasa istiqomah untuk mencontoh, untuk mempelajari dan untuk mencintai Rasulullah SAW. Salah satunya dengan untuk majelis ilmu ini, mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan syafaat ini ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita membahaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kurang lebih 1 tahun yang sudah berjalan, itu kita sudah menyelesaikan satu kitab fikih yang itu Safinatul Najah, khusus membahas tentang fikih ibadah. Jadi secara umum fikih ini terbagi menjadi 4, atau para ulama membaginya menjadi 5. Yang pertama fikih ibadah, fikih yang mengenai hal-hal yang memudahkan kita untuk memahami tentang ibadah kita secara mustahil. Mari kita sudah bahas dari doa, sholat, puasa, zakat, bahkan haji. Nah, itu dituliskan, dilakukan dalam satu pengajian itu bagian fikih ibadah. Nah, fikih ibadah itu satu bagian daripada beberapa macam-macam atau jenis-jenis dalam fikih. Yang selanjutnya yaitu fikih muamalah. Muamalah ini biasanya disandingkan dengan fikih siasat. Pemahaman fikih
atau ada hukum-hukum fikih yang diistimbatkan tentang muamalah. Muamalah ini secara bahasa itu hubungan antara sesama. Nah, contohnya kalau di muamalah itu hukum jual beli, kemudian hukum utang piutang. Di utang itu ada hukumnya, tidak sah utang. Jadi hukum utang piutang, hukum pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Itu muamalah. Tapi disandingkan dengan siasa. Siasa itu perpolitikan, politik. Apa hukumnya memilih pemimpin yang non-muslim? Nah, itu dalam istimbatnya para ulama menyebutkan pada jenis fikih siasa, fikih politik. Apa hukumnya dulu kan 2012 atau 2000 sebelumnya itu ada gempa di Jakarta. Itu ada seorang gubernur yang dia notabene non muslim, kemudian dia menyitir ayat surah Al-Maidah. Nah, akhirnya masuk penjara. Jadi ternyata pertanyaan, apa hukum muslim ini memilih pemimpin non muslim? Nah, itu bagian daripada fikih siasa. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu fikih munakahat, hukum-hukum tentang pernikahan. Nah, ini bagian yang dibagikan sendiri oleh istimewa hukum, bagian hukum. Ini fikih pernikahan tentang hukum nikah, apa hukum nikah? Atau bagi ada pertanyaan, apa hukum yang gagal nikah? Banyak. Apa hukum nafkah? Nah, itu bagian dari nikah. Apa jenis nikah? Nah, itu fikih munakahat tentang pernikahan, hukum-hukum tentang pernikahan. Kemudian yang keempat itu fikih jinayat. Jinayat itu kriminal. Tentang fikih kriminal itu di satu jenis lagi, hukum membunuh, apa hukuman yang pas bagi hukum itu sudah tidak ada hukum dari di dalam Islam, meskipun negara itu tidak secara umum mengambil hukum itu, undang-undang negara itu tidak betul mengambil di hukum-hukumnya, tapi kita penting untuk mengambilnya. Nah, itu empat. Bahkan ada yang menambahkan pada masa sekarang ini, ada yang memasukkannya pada fikih ibadah. Fikih ibadah ada juga yang memasukkannya pada fikih muamalah, kurban, sedekah, infak, wakaf. Itu di dalam kitab fikih sunnah Syekh Said Sabiq itu memasukkan bagian-bagian ini adalah fikih muamalah, karena ibadahnya berkaitan dengan mulai. Nah, kalau ibadah tadi, fikih ibadah tadi itu berkaitan dengan Allah. Kalau ini berkaitan dengan mulai, jadi masuk ke fikih muamalah. Baik, nah ini beberapa hal yang sudah kami rangkum dari beberapa kitab. Salah satunya kitab Al-Manhaji. Ini salah satu kitab fikih kontemporer, kitab modern dari kalangan Imam Syafi'i. Jadi kurban ini merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita, karena setiap tahun kita akan bertemu dengan satu hari, yaitu Idul Adha, satu perayaan yang bagi kaum muslimin adalah satu perayaan yang sangat luar biasa, dan setiap tahun kita harus merayakan, merupakan hari besar Islam. Secara bahasa, apa bahasa Arabnya kurban ini bahasa Arabnya al-udhiyah. Al-udhiyah itu satu akar kata dari adha, atau satu akar kata dari duha. Nah, jadi al-udhiyah ini secara bahasa adalah waktu setelah terbitnya matahari terbit. Nah, itu setelah terbitnya matahari itu disebut dengan duha atau adha atau udhiyah, waktu duha.
Maka kita ada salah satu syariat sholat sunnah, yaitu sholat sunnah duha. Nah, itu al-udhiyah. Kurban itu secara dalam bahasa Arab disebut dengan udhiyah. Secara bahasa Arab itu. Karena apa? Karena kurban ini dilakukan di waktu duha. Di waktu duha. Secara syarat atau istilah, dia mayudrahu minal ibil au baqar al-ghanam bitaqarruban ila Allah fi yaumil 'idil adha wa tasyriq. Nah, secara rinciannya yang disebut dengan kurban itu adalah sembelihan. Yudha, sembelihan yang jenisnya juga dirincikan, apa itu ibil. Ibil itu adalah bahasa unta, bahasa itu unta. Awal sapi atau sejenisnya, sapi atau sejenisnya itu jenisnya kebo. Ya. Kemudian awal ghanam itu kambing atau sejenisnya domba. Kita berkorban ilallah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah fi yaumil idil adha wa tasyriq, pada hari Idul Adha wa tasyriq dan hari-hari tasyriq. Idul Adha itu 10 Zulhijjah. Nah, kita belum bisa menetapkan 10 Zulhijjah itu karena menunggu daripada biasanya sidang sembahyang. Kemudian buat tasyrik, hari-hari tasyrik 3 hari setelah bulan 11, 12, 13. Nah, dalilnya maupun syariat dan kurban ini mana dalilnya yang disebutkan di awal tadi surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Wanhar itu sembelih. Nah, ini secara dimensi kata para ulama, di awal itu ada ayatnya inna a'tayna al-kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Kautsar itu nikmat yang banyak. Banyaknya nikmat. Bahkan Rasulullah kita sudah banyak diberikan oleh Allah nikmat. Maka cara mensyukuri nikmat yang banyak itu fasholli li rabbika wanhar. Nah, fasholli sholat. Nah, cara mensyukuri nikmat itu tidak cukup mengamalkan perintah. Coba sembahyang tidak. Jadi mungkin tidak sembahyang itu berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Mungkin tidak sembahyang itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia sudah dapat nikmat sehat, bantuan jelas, mau membaca, pendengarannya bagus, jantungnya berfungsi, kakinya baca jalan, tangannya baca enggak, tapi tidak adalah sembahyang, tidak sholat. Masya Allah, alhamdulillah, berarti dia tidak mensyukuri nikmat. Wanhar, dan dimensi lain dalam mensyukuri nikmat itu ada dimensi vertikalnya. Atau dimensi antara sesama manusia. Apa itu wanhar? Berkorban. Berkorban. Hadisnya, mana dalil hadisnya? Dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim ada riwayat anna nabiyya dhaha bi kashfaini amlaini aqranaini zabahuma bi yadayhi ya sama wa kabbir wa wada'u rijlahu ala shifaihi. Nah, jadi kata dijelaskan dalam Bukhari Muslim ini, anak Nabiya sesungguhnya Rasulullah SAW itu akan berkorban bikasmai ini warna yang putih, amlah ini warna putih atau dominan putih. Apa ini? Tanduk panjang, tanduknya panjang. Zabahuma disembelihlah keduanya sambil Rasulullah SAW itu takbir, bertakbir, kemudian meletakkan bahwa Allah itu kakinya, kaki Rasulullah SAW itu diletakkan ala safimah, di atas leher daripada domba, di dekat leher daripada domba. Nah, ini
disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkhutbah. Rasulullah SAW berkhutbah dengan dua domba, domba yang besar, domba yang kecil, kemudian tangan panjang. Nah itu berkata Rasulullah SAW. Apa hikmahnya berkurban ini? Hikmahnya jelas ibadah, takwa di Allah. Kalau kita ini sebagai manusia yang meyakini bahwa hidup ini untuk ibadah, bahwa di situlah tujuan hidup kita sebenarnya. Selama berhari-hari, berbulan-bulan kita dapat nikmat, gaji kita tiap bulan masuk, rezeki kita tiap bulan berisi. Kalau yang berdagang tiap hari dagangan laku, ada duit. Selama 10 bulan terkumpullah, maka cara kita bersyukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ayo kita berkurban. Dengan berkurban bagian dari ibadah. Yang kedua, mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mengkurbankan anaknya. Mengkurbankan anaknya. Kuasa kalau kurban ini disyariatkan oleh Nabi Ibrahim, nah ketika orang yang berkurban, saya kalau itu dengan anak menjaga, bila baru 9 tahun, sampai 9 tahun, nanti kurban baik. Tapi kita tidak, kita cukup mencontoh kurbannya, tapi kurbannya diganti dengan hebat-hebat ternak dan jenis-jenis hewan. Yang ketiga hikmahnya berbagi kepada tetangga kita, kalau kita ada rasa rezeki yang berbeda dari kita berbagi, mungkin ada di antara kita, tetangga kita, kerabat kita, kaum bagi rezeki yang dalam setahun itu mungkin tidak makan lagi. Kita mungkin yang ada duit itu baca lagi, bagi kami itu mahal, lah segitu. Wow. Itu mahal. Jadi mungkin ada orang keluarga yang dia anaknya dia tidak makan itu, bukan agar makan, tidak baca makan kalau itu sudah batasan ekonomi. Maka kita dengan niat untuk berbagi. Kemudian hukumnya apa kurban ini? Jumhur ulama menyebutkan bahwa hukum daripada kurban ini adalah sunnah muakkad. Sunnah, apa sunnah itu? Mengerjakan yang mendapatkan pahala kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bagi orang yang mampu dia sunnah muakkadah. Apa muakkadah itu? Takkid. Dalam bahasa Arab muakkadah itu disebut takkid. Apa takkid itu? Dianjurkan, sangat dianjurkan, sangat diharuskan, bahkan mendekati wajib bagi orang yang mampu. Sehingga bagi orang yang mampu lalu tidak berkorban, maka itu termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang rugi. Bahkan dalam salah satu mazhab, ada mazhab Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa kurban ini wajib. Kalau kita kan mayoritas Indonesia ini Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah itu hanya di Asia Tengah, di Pakistan, Azerbaijan, omongan-omongan. Nah, kalau di sana Pak, masyarakat Abu Hanifah, bagi mereka kurban wajib. Wajib, kalau orang tidak kurban, kalau kita orang bebas makan ini, repot. Tapi kita yang Syafi'i disebutkan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nah kemudian ada yang bertanya dulu pernah sempat viral pernyataan daripada almarhum Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber di Indonesia ini versinya itu kambing itu manusia kobong. Padahal kata beliau kambing itu macam sebuah kalau orang itu, nah sebenarnya apa yang disampaikan oleh Syekh Jaber ini adalah pendapat yang tidak salah, tetapi ini bagian dari pendapat yang lain yang sebenarnya di Indonesia, bahkan majelis ulama Indonesia itu sudah menetapkan ini bahwa kita
memakai pendapat Imam Syafi'i, beberapa pendapatnya sudah ditetapkan bahwa memang satu kambing itu satu orang saja, dan satu sapi atau satu unta itu untuk 7 orang. Satu. Jadi memakai pendapat yang tepat yang sudah biasa dilaksanakan. Jadi bukannya salah, tapi harus tepat memakai pendapatnya. Jadi memang kalau itu yang disebut apa secara penjelasannya ini. Jadi kurban itu apa yang disebut dengan dijelaskan bahwa sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah kalau itu atau fardu kifayah? Fardu kifayah itu misalnya menyolatkan jenazah, menyolatkan jenazah itu dipakai atau meninggal. Nah itu di rumah tadi seluruh kita ini terhukumi untuk mensolatkan jenazah itu dengan hukum fardu kifayah. Artinya wajib kifayah itu yang kalau menurutnya mungkin kurang lebih 300 dan di kalau misalnya 300 tapi yang nyolatkan jenazah itu cuma 10. Nah 290 nya itu sudah gugur kewajibannya digugurkan oleh uang 10 itu disebut dengan fardu kifayah. Nah itu juga ketika disebut kurban ini sunnah kifayah adalah sunnah yang kalau dalam satu keluarga itu kami kurban atau anak itu atau istri. Nah disebutkan bahwa dikatakan satu keluarga itu ada sih kalau keluarga kami kurban atau keluarga yang lain sudah tidak ada sunnah lagi untuk berkurban. Maka disebut dengan sunnah kifayah. Secara singkat, keluarga sudah memang dapat sekali kurban. Kalau ada mewakili kepala keluarga sudah berkurban. Nah, kalau keluarga ada kurban, apakah keluarga seluruh keluarga? Nah, kan keluarga bagian keluarga siapa yang dinampung dan disempatkan kurban itu? Misalnya satu kambing, haji bulan, apakah keluarganya dapat pahala? Yang lain keluarganya dapat sedekah sama tadi. Sama fardu kifayah tadi. Uang yang nyolat ke jenazah itu uang 10. Yang dapat pahala itu yang 10. Yang 290 cuma dikumpulkan kewajibannya. Nah itu untuk memahami. Jadi kalau memang disebutkan kenapa kambing cuma untuk Singapura? Nah memang itu adalah pendapat mata Imam Syafi'i. Kalau tadi ada ulama yang ngomong itu pada bagian mazhabnya yang lain. Nah jadi hukumnya sunnah ada. Kapan kurban ini jadi wajib? Nah itu harus paham. Kapan kurban ini jadi wajib? Dalam buku ada. Apa bedanya? Kurban sunnah yang wajib. Berarti apa bedanya? Kapan kurban yang pertama? Ta'yin isyarat. Kapan kurban yang jadi wajib? Ketika orang itu ngomong. Nah misalnya ada yang punya kambing 10 ekor. Dia ngomong tadi, sudah ngomong kambing yang ini kurban tadi Zulhijjah jadi kambing ini kurban itu berarti dia sudah mentahyin, memperjelas, membuat isyarat bahwa itu akan dikurbankan. Maka kurbannya seketika berubah menjadi wajib. Wajib dia untuk berkurban. Nah, tengok. Yang kedua nazar. Nah ini biasanya Indonesia ya. Masyarakat kita ini banyaknya nazar. Kalau anak lulus misi, lulus P3K, lulus tentara, lulus, pokoknya lulus, misalnya tadi aku nak berkurban, lulus. Nah, saat ini lulus, nazar tadi, biasanya nazar. Oh, kalau biniku hamil, aku nazar. Kalau ini banyak yang nazar, ya, makanya nazar ini satu kewajiban. Jadi nazar ini kewajiban. Kalau sudah bernazar tadi,
Kalau aku seandainya ini yang lulus isi aku pakai kurban, maka kurban itu wajib bagi dia. Wajib bagi dia. Lalu makanya jangan mudah-mudah bernazar. Jangan mudah-mudah bernazar. Kenapa jangan mudah bernazar? Kalau kamu mewajibkan tidak wajib. Seharusnya sedekah tidak wajib, tapi kalau dia bernazar itu jadi wajib. Jadi wajib. Yang kedua, nazar di cium kulit. Biasanya ibadah yang kulit. Kata para ulama, al-bakhil. Kenapa? Kalau seandainya anak lulus di universitas ini, aku nak sedekah ke masjid 10 juta. Kalau lulus, coba kalau dah lulus, tidak jadi sedekah. Nunggu hajat yang terkabul baru sedekah. Nunggu hajat yang terkabul sedekah. Kan tidak kita sedekah dulu. Sedekah dulu, lulus dan lulus, itu sudah dapat pahala sedekah. Makanya jangan mudah-mudah bernazar. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya yang pertama, wong yang sedekah kurban yang wajib ini, bukan yang sebelah tadi, yang kurban yang wajib ini dan boleh makan daging kurban. Makanya pengurus masjid harus tahu, harus tanya yang kurban ini kurban atau nazar atau yang memang sudah ini kata disalok atau ta'yin. Kalau dia nazar, tidak usah dibagian. Mungkin kurban ini tidak usah dibagian. Karena haram bagi dia untuk makan daging kurban, karena bagiannya wajib. Nah ini konsekuensi dari yang menazar tadi, sehingga kurbannya jadi wajib. Yang kedua, ketika hari tasrik itu sudah habis, bagi yang sunnah tadi, belum yang menyembelih tadi, itu sudah habis waktunya berkurban. Tapi kalau yang wajib tadi, meskipun sudah selesai hari tasrik, masih ada kewajiban dia untuk menyelesaikan nazarnya atau kurban. Masih ada kewajiban. Lalu mana melakukan makan dari orang menazar harus lihat berapa dia makan. Misalnya hari itu dia makan diantari oleh pengurus masjid. Nah ini bagian dalam kurban. Biasanya itu melakukan kantong. Nah itu harus diganti dengan duit. Harus diganti dengan duit. Kemudian diberikan kepada miskin sejumlah yang dia dapat dari itu. Kemudian siapa yang dianjurkan untuk berkurban ini? Siapa yang jadi hukuman? Yang pertama syaratnya itu muslim atau muslim itu yang tidak berkurban. Yang kedua balik sudah balik. Yang ketiga mempunyai kemampuan. Apa standar mampunya? Kadang kita ini belum tahu standar mampunya. Ayah kita tuh malu motor perusahaan. Aku lupa ilmu menjaga jalan. Aku lupa. Aku kan belum ada mobil. Aku kan belum masih motor. Nah itu kita harus tahu standarnya. Yang disebut dengan mampunya. Bapak kata ulama, standar mampu itu dia punya harta untuk membeli makan dirinya dengan keluarganya di hari lebaran sampai hari tasyrik. Nah misalnya kami punya kebutuhan setiap hari itu 200.000 untuk dimakan diri dengan keluarga. Nah, ya, berarti berapa hari per hari? Tidak tasyrik 3 hari, 200.000 dikali 4 800.000. Nah ternyata dia ketika lebih 4 juta. Ada lebih 4 juta. Nah 800.000 itu untuk memenuhi kebutuhan, maka masih dianjurkan bagi dia karena masih ada duit 3.200.000. 3.200.000 itu masih dianjurkan bagi dia kalau dia ada kelebihan duit tadi untuk berkurban. Nah jadi standarnya itu. Jadi kalau kita punya ini boleh. Nah kalau sudah begitu standarnya mana? Boleh tidak berkurban yang utang? Nah berkurban tapi utang berbeda.
Maka para ulama memberikan syarat. Ya selalu disyaratkan bagi orang yang berkorban dengan hutang ini, dengan hutang ini, itu kurbannya sah, dapat pahala. Tapi dia harus yakin dulu mampu tidak bayar hutangnya ini. Setelah berkorban nanti, dia harus yakin, harus paling dulu, harus tahu dulu ukur dirinya mampu tidak dia bayar hutang. Misalnya bulan Mei, bulan Februari tadi, pokoknya tinggal kan warisan. Nah, warisan itu dibagi. Rencana adik-adik tadi, warisan ini dibagi lagi bulan Juni lagi. Di bulan Mei dia masih butuh, dekatnya yang tuh butuh kurban. Tapi ada rencana dari bulan Juni. Ada gambar di bulan Juni bahwa akan bagi waris, maka dia boleh hutang bulan Mei. Dia hutang 2 juta, dia beli kambing, dia kurbankan di bulan Juni ini. Zulhijjah, maka dia boleh berkurban dan hutang. Karena ada gambar. Tapi masa asalkan nekat banyak. Macet, riset. Macet. Pendatang bulan tidak laku. Bukan anjurannya kalau itu memang. Kalau bukan dibayar itu akan membuat dia masuk ke dalam satu hal yang lebih gampang, yaitu hutang akan lebih berbahaya. Selanjutnya yang boleh dijadikan korban bagaimana jenis-jenis tadi, sebagaimana dalam definisi tadi. Yang pertama ibil untuk kalau di Indonesia ini jarang, sama misalnya di Pulau. Yang kedua sapi atau sejenisnya, sapi kebun atau sejenisnya, jenis-jenis sapi atau sapi Bali atau sapi lokal atau sapi limosin, lain-lain, lalu Prabowo misalnya yang setor itu, setor masih mati tetap diminta lupa sayangnya kurban. Kemudian kambing atau sejenisnya, kambing, kebab dan lain-lain. Selain itu datang ke ada warga Brasilia yang datang ke masjid nawar bebek. Aku ini harus nawar kurban bebek. Sebelah itu pendidikan. Tidak itu kurban. Boleh. Pendidikan. Hanya boleh ayam, hanya beli bebek, hanya beli kelinci, boleh. Tetapi yang itu bagian kurban. Kalau bukan termasuk. Kemudian jantan atau betina itu tak jadi masalah. Jadi apa ini? Karena yang jadi perdebatan di masyarakat kita, ini mana apa yang berhubungan? Apa yang dia tidak boleh jantannya? Sebenarnya ini tidak menjadi masalah. Uang boleh, tapi memang sebagai ulama menyebutkan aktornya itu adalah jantan kambing. Umurnya berapa? Kalau unta 5 tahun atau lebih, sapi 2 tahun atau lebih, kambing itu 1 santai ya. tahun atau lebih. Boleh sapi atau kambing kurang dari itu. Para ulama menyebutkan ada yang membolehkan dengan syarat giginya itu sudah jis'an itu runtuh gigi luar. Jadi boleh kalau ada kambing yang kurang dari 1 tapi dia sudah gagah, giginya juga sudah lepas dari. Nah itu boleh. Kondisinya tidak boleh alifah. Apa alifah itu? Kurusnya kepalanya kecil, kecilan, upahnya kecilan, kepala ukur dan boleh untuk dikorbankan. Harja itu pincang itu apa? Itu biasa jadi
apa sapi itu atau kambing itu, baik. Dan kamu sejalannya, kira-kira kan bisa, nah itu tidak boleh itu dikorbankan. Atau ngomong sakit, sakitnya jelas, penyakitnya jelas, itu tidak boleh itu. Atau hilang salah satu kupingnya, baik itu sebelah atau sikop atau dia dan boleh untuk dikorbankan. Kapan waktu penyembelihan ini? Kapan waktu penyembelihan ini? Waktu penyembelihan ini ba'da setelah terbitnya matahari. Nah, dicukupkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Kalau misalnya kita terbit atau jamnya namanya jam isyraq biasanya ada syuruk. Nah itu terbit matahari misalnya jam 6. Maka harus dilewati dulu, pecah 2 rakaat sholat 5 sampai 10 menit. Maka disitu boleh untuk menyembelih kurban di pagi hari di tanggal 10. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Abdullah setelah sholat Idul Adha itu abdullah. Jadi kalau ingin menyembelih di malam takbiran, meskipun dia sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah, tapi itu di malamnya, maka itu tidak disebut kurban. Itu tidak disebut dengan kurban. Itu penyembelihan biasa. Karena belum masuk waktunya. Belum masuk waktunya. Atau dia menyembelih di tanggal 13 tapi sudah maghrib. Nah, sore itu kan menyembelihnya tapi naik tidak disebut dengan kurban karena belum masuk waktu atau sudah lewat waktu. Kemudian pembagiannya. Nah, dia menjadi 2 pembagian. Yang pertama yang wajib tadi. Mana pembagian yang wajib tadi? Pembagian yang wajib juga harus kepada bagian miskin dan boleh si kurban memakannya dan begitu pula kedua-duanya boleh. Nah, kalau yang sunnah, kurban sunnah tadi itu terbagi menjadi 3 bagian. Begitu. Silakan. Tiga bagian. Yang pertama sepertiganya untuk si berkurban, yang berkurban sepertiga. Yang kedua sepertiganya untuk bagian miskin. Bagian untuk bagian miskin ini boleh dijual. Dalam bahasa yang tadi boleh jual. Iya Pak. Yo masalahnya miskin. Ya. Dari paparan daging, dari penjajahan daging, dari firdaus daging. Karena 10 kilo daging masuk rumah ya. Ya mana punya nanti? Mana rasanya? Minyak habis boleh kan dia menjual. Si bagian miskin itu boleh untuk menjual untuk kebutuhan yang lain. Seperti itu tadi untuk si kayu sebagai hadiah atau kerabat dekat tetangga. Dan ini tidak boleh dijual. Kalau kita ingin mampu dapat kurban dari masjid, ayat malu daging jual kan? Tidak boleh. Jadi ini menjadi catatan untuk kita bahwa bagian kurbannya ada 3 bagian. Mana abdulnya si kurban ini tidak ambil, kecuali sedikit untuk dia makan kayak kita. Misalnya berapa orang dia makan, abdulnya dijual untuk bagian sekarang. Nah, jadi 3 bagian ini lebih fleksibel. Nah, jadi jangan disamakan. Kadang banyak kawan-kawan itu menyamakan wajib itu dengan zakat fitrah. Dengan zakat fitrah disamakan. Pakai miskin deh. Pakai miskin deh. Pokoknya miskin deh itu daging. Biar tidak makan daging itu bukan cuma mungkin miskin deh. Kadang kita yang setengah maksudnya butuh itu juga. Jangan lupa makan daging. Jadi memang ada bagian yang seperti itu untuk tetangga, untuk yang memang berada, tapi itu untuk bagian hadiah.
yang musaki, yang harus zakat yang itu atau memang 50 wong misalnya untuk miskin. Ya kalau yang mendapatkan korban ini, ya bisa jadi kalau macam apa? Tinggal disepakati baik, karena memang ada hak dan bagian yang mungkin itu memang sudah terbatas waktu, itu sejauh umum saya disampaikan. Semoga kita lebih. Cuma nanya dikit kan? Ya. Ini kan mungkin agak main-main dikit deh. Tadi soal apa? Kambing tadi dibeli soal utang tadi kan? Nah ini mana kalau kambing itu dibeli pakai Shopee Paylater kan? Nah kan jelas itu kan banyak di Shopee itu jual kan? Iya. Ada Shopee Paylater dulu kan? Atau Shopee Paylater, atau TikTok Paylater, atau Paylater. Beli kambing kurban dari Shopee Paylater, bayarnya kan kecil. Tiap bulan bayar. Apa hukumnya? Hukumnya Paylater dulu. Untuk berkurban dan Paylater itu kadang ada goroknya, ada ribanya, ada dendamnya itu. Dan dari situ kau berarti jangan jaga kebaikan dengan berkurban tapi kita dapat pahala. Kemudian tadi kalau memang kita tidak mampu, kita bagi dari utang untuk kebaikannya, kita termasuk yang tidak itu. Makanya harus dengan yang hak. Kita pakai dengan bagian yang benar. Jadi kalau pakai elektrik atau segala macamnya, jadi untuk hukum manfaatkannya yang bukan yang terpahala. Tapi aku dia tetap. Ya udah ini bisnis. Kalau ini susah Allah. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.